Jadi sekarang aku berada di sebuah gedung di mana mereka sedang melakukan penelitian tentang kanker. Entah kenapa dan apa yang aku buat di sini, aku juga kurang tahu. Oke. Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini aku mau bawa kalian untuk mengikuti day in the life dari seorang mahasiswa S3. Jadi apa aja sih kegiatan yang aku lakukan dari jam berapa dan sampai jam berapa di lab, dan aktivitas-aktivitas aku di lab. Ya, memang corona ini sekarang agak menyusahkan bagi kita untuk bisa beraktivitas secara offline, tapi masih memungkinkan dan pada hari ini aku ada janjian di beberapa lab. Aku akan menunjukkan kalian beberapa aktivitas aku di lab. Jadi, yuk kita lihat. Biasanya kalau misalnya aku bangun sekitar pukul 8.20 di pagi hari. Dan ya aku bangun jam segini tuh kurang lebih hari Senin sampai hari Kamis. Aku tipe orang yang cukup pasang satu alarm sih, jadi aku nggak suka snooze. Habis itu biasanya aku sarapan ringannya bisa susu atau pisang. Kebetulan ini aku lagi ada susu, jadi ya aku bisa minum susu. Dan di pagi hari aku juga mengusahakan sarapan aku cukup ringan aja, yaitu biasanya berupa roti mungkin ya, roti atau biskuit dan hal-hal yang semacam itu. Ya kurang lebih roti yang kayak gini biasanya aku beli di supermarket, harganya 3 euro. Ini juga aku jadiin bekal makan siang sih, jadi kurang lebih makan siang sama makan pagi aku sama, modelnya kurang lebih kayak gini. Ya, habis gitu kurang lebih aku akan segera ngecek cuaca dan siap-siapin barang aku. Ya, oke, hujan. Ya, tapi ini bukan alasan untuk nggak bisa kampus. Oke. Anyway, aku berangkat dari tempat tinggal aku kurang lebih pukul 8.40 lah. Jadi karena butuh waktu kurang lebih 10 menit untuk sampai ke kampus aku, jadi biasanya aku sampai pada pukul 8.50 sih. Rutenya ya kayak gini aja. Mungkin kalian sudah pernah lihat kan, rute untuk ke kampus aku. Jadwal aku hari ini lumayan padat. Jadi pertama aku akan ke kampus aku yang utama, kemudian ke kantor aku untuk mengikuti satu buah kelas pada kelas pagi hari ini. Setelah aku ikut kelas, aku akan ngurus sampel aku. Jadi aku akan sedikit memproses sampel aku, melakukan pengukuran yang bisa aku lakukan di lab aku, kemudian ya membungkus sampelnya dan membawa sampel itu ke lab lain, karena aku harus pergi juga ke dua lab lain. Jadi ada pengukuran lab yang tidak bisa aku lakukan di tempat aku ini. Jadi aku akan berkunjung ke dua bangunan lain nantinya. Jadi kalian juga akan bisa melihat bangunan-bangunan dari kayak Leuven. Kurang lebih pengukuran aku rata-rata ya 1-2 jam. Jadi let's see. Nah, ya memang ini jalanannya cukup sempit yang ini. Meskipun ini sudah bulan Desember, tapi vibe-nya masih musim gugur banget sih. Jadi ya masih bisa menikmati keindahan daun-daun berguguran ini sampai beberapa saat. Kalau misalnya pagi-pagi gini suhunya lumayan dingin, jadi aku pakai sarung tangan sih kalau misalkan naik sepeda. Ya hari ini bakal jadi hari yang cukup panjang, jadi ya kita lihat aja bagaimana jadinya. Karena pindah-pindah lab tuh aktivitas yang cukup melelahkan. Jadi kayak gini kurang lebih bangunan aku. Kalau misalkan di pagi hari memang ada beberapa ruangan yang masih gelap tuh, bisa kalian lihat. Berarti orang-orangnya memang masih belum datang. Dan kalian lihat ini juga ya lumayan sepi lah, nggak terlalu ramai. Jadi aku langsung parkir sepeda aja dan aku langsung jalan ke pintu belakang. Karena hanya lewat pintu belakang tuh, pintu masuk resminya tuh lewat pintu belakang sih. Kalau misalkan buat staff atau murid, terutama mereka yang punya ID card kayak gitu. Oh ya hujannya nih nggak terlalu parah gimana sih, cuman lembab aja sekarang, tinggal gerimis. Jadi ya syukurlah. Jadi kita tinggal tap aja kartu ini dan kita bisa masuk. Kantor aku letaknya di lantai 1. Jadi kalau misalnya di Eropa nih kita bilangnya lantai ground, kemudian lantai 1. Ya lantai 2-nya Indonesia lah. Ya agak membingungkan, tapi pokoknya kayak gitu kurang lebih. Naik tangga. Dan bangunan ini sebetulnya nggak terlalu luas-luas amat. Ada beberapa grup penelitian juga di sini yang nanti mungkin suatu saat akan aku ceritakan secara terpisah. Ini ruang istirahat, jadi lunchroom, di mana kalian bisa buat kopi, kan ada kulkas, ada microwave di situ untuk menyiapkan makan siang kalian, kayak gitu. Kemudian ini jalan pintas untuk pergi ke kantor aku sih. Ini lantai 1 ya. Jadi ini kayak emergency exit gitu loh aslinya. Tapi bisa tembus ke kantor aku yang lebih singkat sih. Jadi ya menyenangkan kayak gitu. Ini baru dicat sih, karena kemarin baru ada renovasi, makanya warnanya ini ya terang banget. Di kiri ini ada kotak surat untuk kita-kita. Saya kalau misalnya pagi-pagi
kita mau ngecek surat, kita bisa lihat di kotak surat ini. Dan ini kantor aku di pojok. Ups, temen aku lagi ada video call. Jadi, ya. Oh, oke. Katanya aku boleh masuk. Jadi, oke, aku akan ngurus-ngurus sebentar di sini. Aku memang ada urusan sebentar. Jadi, let's see. Aku sampai di sini kurang lebih pukul 8.50 lebih. Dan ya, sudah nggak terlalu hujan. Jadi ini bangku aku. Teman aku yang di depan tuh namanya Remy dan dia orang asli sini, orang Belgia. Dia juga mahasiswa S3, jadi di sini kantornya untuk anak-anak S3. Jadi nggak ada yang lain lah, gitu. Jadi setelah aku sampai kantor, aku siap-siap untuk ikut kelas aku. Dan ya, aku bawa laptop sendiri sih, meskipun disediakan laptop juga dan komputer. Jadi kelasnya kurang lebih kayak gini, bisa kalian lihat. Aku sedang ada kelas chemometrics atau kelas statistik tingkat lanjut di sini. Dan pengajarnya adalah supervisor aku. Pelajaran yang sangat menarik, tapi ya lumayan susah untuk aku yang nggak terbiasa dengan statistik tingkat lanjut. Tapi ini penting banget sih. And I see that, okay, this high t-squared point, that's also the high concentration. As we've seen before, these are the extremes. So, but in this way, I can... Habis selesai kelas, aku memutuskan untuk turun ke bawah. Tapi sebelumnya aku ngecek siapa tahu ada surat atau dokumen penting yang ditujukan untuk aku. Jadi ini aktivitas yang penting ya. Kemudian aku turun untuk pergi ke laboratorium utama. Karena laboratorium utama tempat pengukuran tuh ada di lantai bawah, di lantai ground, gitu. Jadi strukturnya kurang lebih kayak gini, tinggal turun aja. Di sebelah kiri ini ada TU, administrasi, dan di balik pintu besi ini itu lab aku. Kita harus tetap ya pakai kartu, akses kemana-mana. Ya ini penampilannya kurang lebih. Jadi ya lumayan luas dengan berbagai macam alat dan komputer yang ada di sini. Ya kita fleksibel sih, mau kerja di mana itu bebas kayak gitu. Ya pokoknya kerjanya beres lah. Dan untuk aku mau ngambil sampel aku dulu yang katanya sudah dikirim ke sini. Dan sampel aku katanya ada di dalam kulkas, jadi aku akan pergi ke sini. Nah ini namanya workshop. Jadi kita kalau misalnya butuh barang-barang atau perkakas tertentu bisa dibuatkan oleh teknisinya di sini. Jadi di sini juga ada yang pandai besinya gitu lah, kayak gitu. Bisa memberikan kalian alat-alat logam. Ya hebat lah mereka. Dan ini sampel aku, ini kulkas bersama. Jadi kita bisa naruh barang-barang sampel kita di kulkas itu, tapi pastikan ya ditutup dan ditaruh dalam tempat yang baik sih, supaya ya baunya nggak kemana-mana. Kalau itu sampel yang memang bau, kemudian ya biar nggak tumpah-tumpah kemana-mana, nanti kan merepotkan yang mau menggunakan kulkas berikutnya kalau misalkan sampai berantakan kayak gitu. Jadi sampel aku kali ini daging sih yang sampai, dan ini aku sediakan kontainer yang berupa styrofoam kayak gini ya untuk mencegah dia tuh jadi terlalu panas. Jadi aku juga taruh balok-balok es di situ kayak gitu. Dan ini cukup penting sih buat aku, apalagi kalau misalkan aku mau memindahkan sampel aku ini ke berbagai bangunan. Ya kalau misalkan aku mau memindahkan ke berbagai bangunan kan pasti aku harus taruh di tempat yang baik gitu loh. Karena aku akan ya naik sepeda untuk pergi ke bangunan-bangunan itu waktu aku melakukan pengukuran. Jadi aku pindahkan juga semua laptopku dan kawan-kawan. Dan selesai kelas tadi kurang lebih 3 jam kelasnya ya. Jadi jam 12 lebih 10-an aku akan memulai analisa sampel. Dan aku taruh semua barang-barangku aja kayak gitu. Dan ya pokoknya yang rapi lah, kita yang tahu diri. Karena ini juga tempat yang beda dari kantor tadi. Ini tempat yang lebih publik. Aku melakukan pengukuran sampel aku, sampel daging aku di sini dengan menggunakan alat ini. Ya mekanismenya susah dijelaskan, tapi yang penting kalian tahu aku menggunakan alat ini di monitor dari komputer ini. Jadi komputernya ada di luar, tapi alatnya ada di dalam karena berbahaya. Di dalam itu ada laser. Kalau misalkan lasernya lagi nyala, lampu merah menyala, dan kita nggak boleh masuk kayak gitu. Sekarang lasernya sudah mati, jadi aku akan tunjukin kalian. Ya ini bentuk ruangan optik, namanya ini optical room atau ruangan optik, di mana kita melakukan pengukuran optis di sini. Dan yang kayak bola-bola emas ini adalah alat yang aku pakai sih. Jadi ya lucu kan ya. Nah itu nanti sampelnya tuh dimasukin di tengah-tengah situ, kemudian di laser di tengah-tengah situ. Nah sampel daging ini nih, yang bentuknya kurang lebih kayak gini.
Jadi ini sampel daging dari ya perusahaan. Ya mereka memang tempat jagal daging yang biasa melakukan dry aging untuk meat. Jadi ya biar lebih sedap gitu loh. Daging-daging yang buat steak gitu. Jadi itu sampel aku potong kecil-kecil untuk aku bawa ke lab lain. Setelah sampel itu aku potong-potong, yang besar, yang sisanya yang sudah aku potong-potong tadi, ya harus disegel ulang dong. Jadi aku masukin dalam plastik baru, kemudian aku masukkan ke dalam vakum. Aku lakukan vakum packaging. Itu sangat gampang kok. Jadi itu ada alatnya di sini. Tinggal taruh gini aja. Terus pasang power supply. Tutup deh. Jadi tujuannya ini untuk menghilangkan udara di dalam situ. Jadi supaya ya nggak cepat rusak gitu lah. Gampangannya kayak gitu. Alatnya cukup cepat juga. Dan ya kayak gitu kurang lebih. Nanti sampel ini yang sisa ini aku akan simpan dalam kulkas. Jadi sewaktu-waktu kalau misalkan aku butuh sampel lagi untuk analisa, ya aku masih punya cadangan. Nggak langsung dihabisin semua gitu loh. Nanti kan rusak kayak gitu. Ya kayak gini jadinya kurang lebih ya. Ini sudah divakum. Bisa aku masukin dalam kulkas. Oke, sekarang aku siap-siap untuk pergi ke laboratorium lain untuk ya melakukan pengukuran yang lain. Jadi jam segini, kurang lebih tengah hari kayak gini, aku pindah laboratorium. Nah, karena laboratorium ini cukup jauh, jadi aku menggunakan sepeda. Dan aku ada membawa sampel daging tadi di kantong plastik aku, dan juga membawa beberapa alat ringan sih. Ya, jadi di sini kita juga akan melihat beberapa ya bangunan-bangunan lain dari kampus aku. Di sebelah kiri ini ada bangunan utama dari fakultas aku, Faculty of Bioscience Engineering. Jadi memang bangunannya besar ya, dan lumayan panjang. Jadi di sini memang kita sebagai satu fakultas memiliki berbagai macam research group. Jadi satu fakultas tuh bisa ada beberapa belas research group, dan aku adalah satu research group di bawah fakultas ini. Jadi bisa kalian lihat juga emang murid-murid kalau misalkan mau pindah ini menggunakan sepeda. Kalau misalkan yang pakai mobil ini, ya biasanya dosen atau staff lain atau kayak gimana. Ini aku sudah deket sih sama greenhouse, karena teman aku ini ada di greenhouse. Dia bawa alat aku untuk mengukur sesuatu di sini, mengukur tanaman dia, dan aku harus pinjam alat itu. Jadi aku pindah ke greenhouse kurang lebih hanya sementara aja sih untuk melakukan pengukuran singkat menggunakan suatu alat. Habis itu ya sudah, aku pindah ke lab yang terakhir nantinya. Jadi bangunan ini memang cukup bagus ya. Bisa kalian lihat ada lampunya yang selalu nyala, dan kondisi di sini tuh dibuat seideal mungkin supaya tanaman tuh bisa tumbuh dengan baik. Karena di sini tuh orang-orang yang berkecimpung dengan dunia plant science, jadi ilmu sains tanaman, ya mereka banyak nanam tanaman macam-macam lah di sini. Ada yang nggak dikasih air, ada yang kondisi tanamnya gimana, tanahnya gimana, ya macam-macam. Mereka pelajari itu, cukup menarik. Jadi aku masuk aja. Dan ya, bangunannya cukup luas juga sih untuk sebuah greenhouse. Dan ya itu teman aku sudah ada di situ. Dan dia lagi mengukur daun dari tanamannya ya. Jadi dia menggunakan gelombang inframerah untuk melihat apakah daunnya ini mengalami stres karena itu nggak dikasih air. Jadi tanaman dia itu nggak dikasih air. Jadi dia mau melihat apakah tanamannya itu bisa stres. Jadi bukan cuma manusia aja yang bisa stres ya teman-teman. Sekarang sudah lebih sore lagi dan aku akan pindah lab lagi. Dan ya jalannya lumayan bagus kan. Memang sekarang aku akan pindah lab ke yang lebih utama sih. Jadi lab yang satunya ada di tengah kota, lab yang tadi dua ada di pinggir kota. Dan ini namanya adalah Department of Biology, lab yang ini. Nah, aku mampir dulu. Belum sempat makan siang, jadi habis ini mungkin aku juga akan cari makan siang sebentar. Oh ya, satu hal dari toilet sini, biasakan toilet kertas ya teman-teman. Berbeda dari Indonesia, satu hal yang harus kalian perhatikan. Aku mampir ke Carrefour sebentar untuk beli makan siang. Dan bisa kalian lihat tuh aku bawa kotak styrofoam tadi di belakang sepeda aku. Dan ya aku nggak terlalu sering sih beli makan siang di luar. Cuman kali ini karena aku akan sampai agak larut, agak malam. Jadi aku putuskan untuk beli sesuatu supaya aku nggak terlalu lapar gitu. Dan bisa beraktivitas dengan baik. Jadi aku juga lumayan ngantuk. Aku mau beli kopi, mungkin Starbucks, tapi kemahalan 2 euro, kecil banget. Ya kopinya Carrefour aja. Jadi ini kayak kopinya Indomaret gitu.
Ya oke, murah. Sama roti sandwich 2,5 euro. Ya oke, beli. Lumayan mengenyangkan. Saya total kurang lebih 3,5 euro makan siang. Kelanjutan perjalanan pergi ke tengah kota untuk pergi ke Department of Biology, di mana aku akan melakukan pengukuran bersama rekan aku. Bukan pengukuran sih, tapi kayak kita akan memotong sampel itu menjadi potongan-potongan tipis. Aku butuh potongan-potongan tipis dari daging aku yang harus dipersiapkan untuk dilakukan pengukuran di alat lain. Jadi emang kayak gini. Kadang-kadang penelitian tuh kita tidak bisa terpaku di satu laboratorium karena nggak memungkinkan untuk semua alat itu ada di satu lab. Dan kita harus berpindah-pindah lab, jadi kita harus juga melakukan kolaborasi dengan baik. Melelahkan memang, dan pindah-pindah kayak gini juga dimengerti kok, jadi nggak apa-apa kalian keluar-keluar waktu jam kantor. It's okay. Aku sesampai di bangunan di lab biologi, bangunannya kurang lebih kayak gini yang kalian lihat di intro tadi. Tapi sebelumnya aku ada meeting dulu sama supervisor aku dan satu pembimbing lainnya untuk mengetahui progres S3 aku, progres penelitian aku. Second usability, you mean evaluation of the aged meat quality? Yeah. Yeah, okay. It's before going to the client. Yeah. Yeah. So the 23 days seems to be a bit different from the other 3, eh? The other 3 are very similar. Did they mention for the samples which? Oleh karena itu, ya sudah, aku pinjam kursi mereka sih untuk rapat. Jadi aku butuh bantuan dari rekan aku untuk memotong jaringan-jaringan daging ini menjadi kayak potongan-potongan tipis gitu. Dan ini tuh alatnya cuma ada di bangunan ini. Kalian bisa lihat ya, itu motongnya dengan suhu yang sangat rendah sekali, minus 20 derajat. Makanya daging yang tebal-tebal tadi bisa dipotong jadi kayak apa ini ya, kayak ya tipis banget lah pokoknya. Dan nanti jaringan-jaringan tipis ini yang aku pakai buat analisa aku lebih lanjut. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi memang kita harus terbiasa dengan berbagai macam alat dan berpindah-pindah laboratorium itu hal yang biasa. Sekarang kurang lebih jam 6, jam setengah 7 malam, dan penelitian aku sudah selesai untuk hari ini. Aku sudah menyiapkan sampel untuk analisa di hari besok, dan analisa hari ini sendiri sudah selesai. Jadi ini gedung dari Department of Biology, bisa kalian lihat di laboratoriumnya. Dan ya sudah, aku akan berjalan pulang sekarang, kurang lebih. Bangunan-bangunan dari Universitas KU Leuven sendiri tersebar di seluruh kota Leuven. Dan itu hal yang biasa ya bagi murid-muridnya untuk berpindah-pindah laboratorium kalau misalnya mereka memang butuh sesuatu. Kalau misalkan bangunan utama aku tuh ada di pinggir kota, bangunan utama yang ini tuh ada di tengah kota. Jadi benar-benar di tengah kota, teman-teman. Dan ini tuh jaraknya kurang lebih ya 5 menit dari tempat tinggal aku. Ya kita akan lihat lah, karena aku akan bersepeda. Ya ini sudah malam kan, bisa kalian sendiri jam setengah 7 malam. Oke, hujan ternyata. Ya jadi ginilah. Ya kalau misalkan pagi mendung atau hujan, ya malamnya ya 80% 90% akan hujan juga. Jadi ini bukan hal yang mengejutkan, tapi it's okay. Ya jadi memang bangunan ini terletak di tengah kota, bisa kalian lihat, dan cukup dekat. Jadi let's see berapa lama. Kalau misalkan sudah malam, memang kita tuh naik sepeda, terutama bagi pesepeda, wajib untuk menyalakan lampu ya. Jadi sepeda ini wajib memiliki lampu depan dan lampu belakang itu secara lengkap. Kalau misalkan ada satu yang nggak dipenuhi, itu kalian bisa didenda. Jadi nggak boleh ya. Kalau misalnya sudah gelap, pokoknya lampu depan dan lampu belakang tuh harus nyala. Dimana lampu depan tuh yang warnanya putih atau kuning, dan lampu belakang tuh yang warnanya merah. Kayak gitu. Jadi bisa kalian lihat nih memang hujan. Dan ya memang banyak juga mahasiswa yang baru menyelesaikan aktivitas mereka di jam-jam segini. Jam 6, jam setengah 7, jam 7. Jadi memang hal yang normal sih. Meskipun jalanannya cukup gelap, sebenarnya ini tetap aman. Jadi nggak pernah ada hal-hal yang berbahaya atau kayak gimana. Kan nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian mampir ke Belgia. Jadi ini deretan-deretan dari student housing, tempat tinggal para pelajar yang pernah aku tunjukkan di video aku kapan hari.
Dan di kiri ini ada taman kota. Dan taman kota ini kalau misalkan malam hari ditutup, jadi nggak ada akses supaya orang-orang nggak bisa masuk dalam taman ya. Jadi kurang lebih penampilannya seperti ini. Kalau misalkan malam memang cenderung sepi. Kalau misalkan sudah di atas jam 8 malam tuh cenderung sudah nggak ada aktivitas lagi di jalan. Karena ini bukan kota industri ya, bukan kayak Jakarta, Surabaya, di mana pusat perbelanjaan atau apa tuh selalu ada gitu. Ini enggak. Jadi ya jam 7, jam 8 tuh tutup ya, sudah tutup gitu. Nggak ada aktivitas lagi kayak gimana. Jadi ini sudah ada di belakang tempat tinggal aku. Habis ini belok kanan, ya sudah sampai ke apartemen aku. Jadi memang jaraknya cukup singkat ya. Tapi tadi itu bukan apartemen utama aku sih. Jadi ya gitu. Satu tips ya berarti, kalau misalkan kalian milih tempat tinggal tuh sesuaikan dengan jarak apartemen kalian ke tempat tinggal kalian. Yap, kurang lebih kayak gitu. Jadi aku sudah parkir sepeda dan aku sampai di rumah kurang lebih jam 6.40-an sore. Dan yap, ya jadi kayak gitu sih kurang lebih aktivitasnya. Ya memang cukup padat ya, karena hari ini kebetulan aku dapat sampel yang bisa dianalisa dan aku sudah booking janji sehingga lumayan padat. Kalau misalkan di hari biasa yang aku nggak punya sampel, mungkin aktivitas di laboratorium tuh nggak akan memakan waktu selama itu. Jadi kebanyakan aktivitas aku akan lebih studi literatur atau mempersiapkan ya paper untuk tulis laporan. Meeting itu masih ada, jadi meeting itu cukup rutin dengan berbagai macam orang. Ada bisa dengan supervisor aku, dengan rekan kerja aku, dengan ya pihak dari perusahaan yang memberikan aku sampel, dan pihak-pihak dari lab lainnya. Jadi meeting itu akan selalu ada. Jadi memang sehari-hari rata-rata aku bangun jam segitu. Meskipun ya sekarang agak berbeda karena adanya kebijakan WFH, semi WFH. Tapi ya kurang lebih kayak gitu kegiatan aku kalau misalkan memang kalau misalkan aku memang melakukan fungsional secara optimal, ya kayak gitu. Memang padat dan mahasiswa 3 tuh memang ya kayak gitulah kurang lebih. So thank you buat kalian yang sudah nonton video aku. See you on the next video. Goodbye.